Fix bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Fala sebagai technical analis. Nah, smart people semua, saya doakan semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisiknya, secara batinnya, dan semoga sehat secara portofolionya ya smart people ya. Apalagi kalau kita melihat dari 2 hari terakhir, kemarin saya memberikan ada WIRG, WIRG-nya naik ya. Selamat buat Bapak Ibu semua. Hari Jumat ada WiFi. Hari Kamisnya ada Toba, ya ini mudah-mudahan portofolionya semuanya sehat. Nah, Smart People semua, pagi ini seperti biasa kita akan membahas kondisi market, pilihan saham dan juga sesi Q&A untuk Smart People semua. Dan juga buat yang sudah siap untuk menjalani, untuk mengikuti Mission Possible pada pagi hari ini, mengikuti Morning Stock Picks, boleh yuk ketik di kolom chat yaitu gaspol gitu ya Mas Fala. Alright, kita akan mulai Morning Stock Picks pada pagi hari ini. Kita akan melihat perkembangan indeks Dow Jones-nya terlebih dahulu ya Smart People ya, seperti biasa. Nah, untuk indeks DJI Smart People dengan banyaknya ekonomi kalender di minggu ini, kalau kita lihat memang pergerakannya cenderung sideways ya Smart People semua. Nah, kalau kita lihat memang secara nilai resistance yang berada di harga 44.765 ini masih cukup kuat untuk indeks Dow Jones. Dan dengan nilai supportnya di harga 43.884 ini juga menunjukkan sangat kuat. Apalagi ada MA20 seperti itu dan juga ini adalah Fibonacci 127,2%. So, kalau kita lihat memang secara DJI, secara tren paling kecilnya memang ini sudah dikatakan downtrend, tetapi secara big trendnya ini baru patah uptrendnya seperti itu ya Smart People ya. Nah, kita akan melihat tentu ke indeks dalam negeri kita Smart People yang sudah 7 hari ini ya. Bahkan lebih sepertinya ya, udah 2 minggu ini naik secara meroket seperti itu ya Smart People ya. Meroketnya tidak dikasih ampun kalau saya lihat di sini dari pergerakan IHSG-nya dan kemarin tepat sekali dengan penutupan yang sangat hijau dengan kenaikan 1,18% dari IHSG ini tepat sekali di Fibonacci 127,2% atau di harga 7.374 itu Fibonacci-nya seperti itu Smart People. Nah, biasanya kalau sudah mengenai Fibonacci di area atas ya di area 127, 141, 161 ini memang menjadi area yang cukup kuat untuk terjadi adanya pembalikan arah meskipun tipis-tipis saja Smart People bisa hanya weak pullback saja seperti itu tetapi memang ada potensi untuk pembalikan arah. Nah, kalau kita lihat di hari sebelumnya di tanggal 18 Juli setelah kena titik 127-nya ini ada pembalikan arah dulu tetapi kemarin berhasil menembus. Jadi untuk nilai resistance berikutnya untuk IHSG Smart People itu berada di harga 7.444 atau Fibonacci 141,4% ya. Dan nilai support terdekat di sini saya buatkan Smart People. Untuk nilai support terdekat karena di sini ada gap paling dekatnya yaitu berada di harga 7.307. Ah, itu adalah titik gap paling dekat. Jadi dari area 7.266 atau MA10 sampai dengan 7.307 ini adalah area support untuk IHSG. Jadi kita bisa pantau dua titik itu ya Smart People ya. Dan untuk data spesifiknya Smart People di IHSG di hari kemarin, kalau kita lihat secara nilai pergerakan asingnya Smart People, ini asing masih keluar ya. Kemarin ada keluar. Meskipun di hari Jumat asing itu kumpulkan cukup banyak, tetapi kemarin asing keluar dengan 129,3 miliar. Lalu untuk nilai currency kita Smart People ini melemah ke harga 16.325. Dan untuk data-data spesifik dari pergerakan asing di hari kemarin, yang pertama ada saham Antam dengan 168,2 miliar, lalu PANI dengan 82,2 miliar dan juga BRPT dengan 73,2 miliar. Actually ini adalah saham-saham yang cukup menarik untuk dipantau untuk smart people semua. Lalu untuk net sales smart people ada BBCA lagi-lagi masih perbankan, terutama BBCA di 200,2 miliar, lalu AMMN di 158,1 miliar dan juga BBRI di 133,8 miliar. Actually saya sebenarnya punya sedikit cerita tentang BBCA, cuman itu ada di bagian ranahnya research seperti itu ya Smart People. Lalu untuk data dari RHB Transport ID Smart People di hari kemarin ini ada 443 saham ditutup menguat, 406 saham ditutup melemah dan juga 241 saham ditutup stagnan dan mungkin Smart People pegang saham-sahamnya di sektor teknologi di mana kemarin naik dengan 6,75%, lalu infrastruktur naik 4,6% dan juga basic industry naik dengan 2,79%. Dan untuk komoditi mungkin smart people ingin trading atau beli saham-saham yang berbasis komoditi smart people ya. Nah, di hari kemarin smart people yang saya update sebenarnya di pagi ini jam 5 pagi tadi habis subuh nih untuk smart people semua.
di mana hanya ada komoditi emas yang naik 1,48% ke 3.399 US dollar. Hanya itu saja yang positif, sisanya negatif smart people, di mana untuk nilai CPO-nya minus 1,76% ke 4.239 ringgit Malaysia. Yang sebelumnya kita tahu nilai CPO naik ya, betul-betul naik, tetapi akhirnya CPO harus melemah. Dan juga untuk nilai call batubara masih ada pelemahan setelah menyentuh titik tertingginya kemarin smart people ya, dalam beberapa minggu terakhir di 115, tetapi turun ke 109,9 US dollar dengan minus 0,72%. Dan untuk nilai minyak smart people ini turun lagi minus 0,32% ke 68,4 US dollar. Nah, smart people, kita akan mereview pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin. Yang pertama ada saham BRIS. Nah, untuk saham BRIS sendiri Mas Ilham memberikan entry buy di harga 2750 di sis area ya smart people ya. Bisa 2 tick di atas atau 2 tick di bawah seperti itu untuk range-nya. Tetapi kalau kita lihat, memang ini masih dalam kondisi buy area-nya. Jadi untuk smart people yang masih tertarik untuk saham BRIS ini bisa di watch lagi. Seperti itu masih bisa masuk dalam watch list-nya karena masih dalam area entry buy. Meskipun kalau saya melihat di sini secara stokastik ada potensi dead cross. Nah, untuk smart people yang kemarin ikut kelas saya di hari Sabtu ya, baik yang online dengan sampai 150 orang dan juga yang offline 20-an orang. Nah, sudah tahu dong kalau tandanya ada dead cross ini mau apa dulu. Nah, seperti itu ya smart people ya. Jadi kita coba melihat nih antara titik dead cross-nya di stokastik ya smart people, yang ada potensi dead cross seperti itu ketika garis birunya menembus ke bawah garis oranye, dan di sini ada MA60 nih di harga 2710. Nah, mungkin smart people bisa melihat di situ menjadi area entry buy bagi yang belum masuk seperti itu ya smart people ya. Lalu pilihan saham kedua dari Mas Ilham di hari kemarin ini ada Dewa. Nah, mungkin smart people membeli saham Dewa juga. Nah, kemarin naik sebesar 14,44% dan ini sudah menyentuh 2 TP, TP1 dan TP2-nya. So, saya ucapkan selamat bagi smart people semua. Tetapi bagi yang ingin baru masuk smart people, coba boleh wait and see di harga 206-nya. Sebenarnya saya juga punya cerita tentang Dewa, mungkin nanti di cabang Kelapa Gading bisa saya ceritakan tentang Dewa seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita based on technical semua smart people. Dan juga pilihan saham yang ketiga kemarin dari Mas Ilham setelah ada BRIS ada Dewa, yaitu ada sebentar nih, ada Telkom itu dia. Saya ingatnya yang satu lagi seperti itu, bukan Telkom. Nah, untuk Telkomnya smart people dengan area buy di harga 2730 dari Mas Ilham di hari kemarin. Di mana 2730 karena di sales area, jadi ini 2750 juga sudah kena. Jadi bagi smart people yang sudah membeli saham Telkom, ini bisa di hold saja terlebih dahulu sampai menyentuh TP1-nya di harga 2860. Bagi sudah kena TP, silahkan. Bagi smart people yang ingin jual atau ingin menambah, dipersilahkan. Karena keputusan semua ada di tangan smart people semua. Itu untuk 3 pilihan saham dari Mas Ilham di hari kemarin. Kita akan membahas 3 pilihan saham di hari ini. Yang pertama ada MBMA. Itu dia smart people. Untuk MBMA sendiri Smart People, oke di sini sorry saya hasil analisa pagi tadi Smart People ya. Untuk MBMA sebenarnya kalau kita melihat di sini ini sudah menyentuh Fibonacci 127,2% ya di harga 580. Nah, tetapi ada yang menarik Smart People dari broker summary. Ini MBMA masuk dalam kategori akumulasi. Dan akumulasinya ini cukup menarik di hari kemarin ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa hari sebelumnya ini memang masih bermain di area 540 sampai dengan 560. Itu untuk area bermainnya dia kemarin. Harga masih tektokan di sana tetapi akhirnya berhasil menembus dan closing di harga 580. Oke, untuk supaya people yang tertarik membeli saham MBMA, kalau kita tahu memang di sini ada beberapa proyek dari MBMA itu sendiri ya yang sudah diresmikan kemarin oleh Pak Presiden Prabowo, dan tentu ini proyek masih jangka panjang sekali seperti itu. Bagi yang tertarik untuk smart people dengan trennya masih naik dalam kondisi uptrend, untuk area buy-nya dari 540 sampai dengan 560. Kenapa saya taruh di situ? Karena berdasarkan bid over analysis 540 sampai 560 ini adalah area base entry ya bagi smart people yang baru ingin entry di saham MBMA. Stop lossnya di mana Mas Wala? Stop lossnya di sini saya buatkan di harga 510 seperti itu dengan minus 7,27%. Tapi bagi smart people semua sebenarnya optimum untuk stop loss ini di harga 500. Cuman ini 500 terlalu dalam di minus 9%. Jadi saya buatkan di harga 510. Nah, untuk TP1 ya Smart People ini berada di harga 600 Smart People ya, atau ini adalah angka psikologis, angka bulat seperti itu. Lalu TP2-nya di harga 635 atau Fibonacci 161,8%-nya, dan TP3-nya berada di harga 695. Jadi saya turunkan 1 tick di angka psikologis 700 ya. Itu untuk pilihan saham yang pertama Smart People ada MBMA.
Lalu yang kedua, setelah MBMA itu ada yang namanya Japfa. Jadi ini dua A belakangnya ya, MBMA dan juga Japfa. Nah, kalau Japfa kenapa sih Mas Fala dipilih seperti itu kan? Nah, kalau Japfa kalau kita ngomongin secara trennya, memang ini masih dalam kondisi uptrend. Itu yang pertama. Yang kedua, bener, broker summary-nya gimana? Broker summary-nya dalam kondisi akumulasi. Dalam 1 minggu terakhir, bahkan 1 bulan ini, JPFA itu dalam kondisi akumulasi. Yang ketiga, kalau kita lihat kemarin setelah dia breakout dari MA60-nya atau garis oranye di situ, Smart People, ada sempat penurunan, tetapi ternyata di hari kemarin dia betul-betul break. So, ada validasi break dari MA60-nya. So, this is good. Dan untuk Smart People semua yang tertarik membeli saham Jepfa dengan kondisinya uptrend, akumulasi, break MA60, area buy-nya dari 1680 sampai dengan 1700 itu untuk area buy-nya. Lalu dengan nilai stop loss di harga 1560 atau minus 7%, 7,1%. Lalu TP satunya juga di harga 1800 ya dengan kenaikan 7,14%, TP 2-nya di harga 1875 dan TP 3-nya di sini saya buatkan di harga 2040 untuk saham JPFA. Ada MBMA, ada JPFA dan tentu terakhir ada Antam. Nggak ada hubungannya sih Pak People ya antara MBMA, JPFA dan juga Antam seperti itu, tetapi di sini setelah saya kulik research lebih dalam, memang Antam ini ada yang cukup menarik di sini ya. Kalau ceritanya nanti kita di Kelapa Gading ya, Spy People di minggu depan, di tanggal 26 Juli ya, di hari Sabtu besok. Tapi kalau untuk teknikalnya kita bahas di sini. Untuk teknikalnya Spy People dari saham Antam sendiri memang kemarin sudah breakout dari dari titik resistance ya. Kalau saya gambarkan resistance itu berada di harga 3160 dan ini adalah double bottom kalau kita ngomongin secara pola. Double bottomnya seperti apa Mas Falah? Double bottomnya seperti ini, Pak People. Kalau saya buatkan, ini bottom yang pertama, lalu ini adalah bottom yang kedua, seperti itu Pak People. So ini adalah potensi double bottom untuk saham Antam. Dan kalau kita ngomongin broker summary-nya, Antam 1 bulan terakhir sudah pasti diambilin sama asing seperti itu. Dan juga kalau kita ngomongin bid offer analysis, ini bid offer udah tebel-tebel juga. Jadi memang secara volatilitas this is good seperti itu ya. Secara stokastik Golden Cross juga, so kemarin breakout MA-nya juga 10 sama 20-nya di sini ada potensi juga MA10 akan menembus ke atas MA20. Nah, itu adalah potensi Golden Cross based on moving average. So, untuk sebab people semua yang tertarik membeli saham Antam, di sini saya agak sedikit nawar ya dari harga 3110 sampai dengan 3150 dengan nilai stop loss-nya sebab people di sini saya buatkan di harga di harga 2870 atau 880 dengan minus 7,4%. TP satunya berada di harga 3350, TP 2-nya berada di harga 3560, TP 3-nya berada di harga 3880 dan saya berikan TP 4. Mungkin smart people juga sudah tahu kenapa sampai TP 4 di harga 4170. Kenapa sampai TP 4? Karena ada Fibonacci 161,8% itu ya smart people ya. So, tiga pilihan saham pada pagi hari ini ada Antam, ada MBMA, dan juga ada JPFA. Kita akan masuk pada sesi Q&A untuk smart people semua. Kita akan lihat pertanyaan dari smart people semua di sini ya. Ada dari Pak Haryanto Gunawan bagi smart people semua yang ingin bertanya mengenai saham-sahamnya. Buat smart people yang nonton di Instagram, nonton di YouTube, boleh ditulis saja di kolom komentarnya ya untuk Instagram dan juga YouTube. Tapi bagi smart people yang join di Zoom, boleh ditulis di kolom chatnya. Oke, kita akan melihat dari yang pertama di sini. Ada dari Pak Haryanto Gunawan, pagi Pak Falah, pagi Pak Haryanto, tolong Powon and Elsa, thank you. Kita akan melihat Powonnya terlebih dahulu nih. Saya sudah lama nih tidak melihat saham Powon ya. Oke, kita lihat untuk Powonnya sendiri, Pak Haryanto dan juga Spy People semua, memang di sini tepat sekali di titik supportnya nih untuk Powon nih ya. Powon nilai supportnya saya buatkan dari 352 sampai dengan 360. Ini adalah area support dari Powon. Lalu kalau kita lihat sendiri secara tren sepertinya ini sudah menuju ada potensi untuk patah downtrend. Kalau ada satu candlestick merah ya dan dia menembus titik harga 376, maka dia dikatakan sudah patah downtrend. Kita akan perhatikan dari situnya, tapi bagi spek people semua yang ingin spek buy ya untuk melakukan spek buy di saham Powon, untuk area buy-nya coba dari 352. Ini saya turunkan sedikit lagi ya. Jadi 350 sampai dengan 356 ini adalah area entry buy untuk saham Powon bagi smart people yang ingin spek buy karena dia kalau kita ngomongin trennya masih dalam kondisi downtrend seperti itu ya.
And then untuk stop lossnya Spa People dari saham Puwon ini saya di 7% di harga 326 atau minus 7,4%. Lalu TP1-nya Spa People ini berada di harga 378, TP2-nya di sini saya buatkan di harga 396 dan TP3-nya berada di harga 410 atau 16,48%. Seperti itu untuk Puwonnya. Kenapa? Karena baru ada dead cross. That's why kenapa saya turunkan area entry buy-nya ini lebih di bawah seperti itu smart people semua. Semoga menjawab dari Pak Rianto Gunawan. Pak Rianto kita next dulu ya Pak Rianto ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya karena banyak nih pertanyaan dari smart people semua. Tapi nanti kalau sudah terjawab kita akan balik lagi. Nah untuk dari Bu K, Bapak atau Ibu K, Pak minta tolong analisa TPIA, BRPT, Inco, Antam, Tins, BRMS. Yang ininya coba saya Tins, TPIA, mungkin masih agak akhir tahun ya. Coba kita Tinsnya deh ya untuk Bapak atau Ibu K. Oke, untuk Teens Smart People di sini, nah sebenarnya kemarin saya ingin memberikan ini juga. Kenapa? Teens sendiri memang kalau kita ngomongin broker summary, kemarin saya cek ini sudah dalam kondisi kita bilangnya distribusi palsu. Jadi kalau distribusi palsu itu sudah tanda-tanda akan sebenarnya sudah diakumulasi, tetapi belum akumulasi secara sempurna seperti itu ya. Nah, ini memang cukup menarik. Kenapa? Karena memang di titik Fibonacci 50% di harga 1030 ini adalah menjadi titik akumulasinya untuk saham TINS. Tapi yang harus kita perhatikan, TINS itu harus melihat dari harga komoditi timahnya ya. Tapi kalau kemarin dengan kenaikan 6%, this is good ya untuk saham TINS dan dia sudah menembus titik resistance berada di harga 1060 dan di sini yang cukup menariknya adalah ada gap ya, ada gap dari saham TINS-nya. Yang belum tertutup itu masih sampai di harga 1100. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham TINS, area buy-nya bisa dari 1040 sampai dengan 1060. Di sini saya buatkan ya 1040 sampai dengan 1060 ini untuk area buy-nya. Mungkin ada potensi penurunan sedikit ya untuk dari saham TINS. Lalu untuk targetnya tentu paling dekatnya adalah tutup gap di harga 1100 atau kenaikan 4,76%. Tapi untuk TP1 realnya di sini saya buatkan di harga 1125. TP2-nya saya buatkan di harga 1180, 1125, 1180 dan oh di sini ada oke di sini ada fair value gap yaitu di harga 1235 atau kenaikan 17,62%. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di minus 7,14 juga. Apabila menembus di bawah 975 boleh dijual aja ya smart people ya untuk saham TINS-nya. Oke, kita akan lanjut dulu Bu Kay ya. Sebenarnya ada TPIA, BRPT, TPIA mungkin di akhir tahun baru akan ininya, and then BRPT, Inco, Antam, Tins. Oke, kita Tinsnya aja tadi ya. Kita akan lanjut dulu ke Pak Doni Kurniawan. Ada MDKA. Alright, MDKA ya. Pagi ini sebenarnya tadi saya bingung ya sama Iqbal ya mau MBMA atau MDKA, MBMA atau MDKA. Karena dua-duanya ini menarik, tapi akhirnya saya membeli MBMA karena eh secara teknikalnya sudah lebih confirm seperti itu. Tetapi MDKA pun ini juga bagus. Kenapa? Karena dia baru menembus resistance-nya, and then dia berhasil bertahan di atas resistance-nya di harga 2450. Resistance-nya sendiri memang di harga 2350 ya, smart people ya. Di sini sudah saya tandai seperti itu tadi pagi ya. Nah, kalau kita ngomongin secara Fibonacci ini saya harus ambil Fibonacci yang agak jauh seperti itu. Untuk Fibonacci-nya memang dia baru menembus Fibonacci 78,6%. So, kalau seperti ini ada potensi untuk menuju Fibonacci 100%-nya di harga 2780. Kalau kita lihat secara tren garis besarnya memang ini seperti akan cocok untuk swing trading ya bagi smart people yang ingin agak santai tradingnya seperti itu. Memang ini masuk dalam kategori swing trading yang cukup bagus nih untuk saham MDKA. Dan saya belum tahu nih beritanya sudah keluar atau belum. Oke, karena saya belum tahu datanya, jadi saya belum bisa cerita yang itu dulu. Tetapi ini masih bisa di watch ya untuk grupnya Saratoga ya MDKA ini seperti itu ya. So untuk smart people semua yang tertarik membeli saham MDKA yang baru menembus resistance, yang baru menembus Fibonacci seperti itu, area buy-nya di sini saya buatkan agak sedikit di bawah ya, karena closing 2450, coba saya buat di harga. Oke, coba di sini adakah harga yang bagus, harga cantik di sini? Ini terlalu tinggi masih. Oke, 2380 ya. Oke, kita coba dari harga 2380 sampai dengan 2420 untuk area buy-nya. 2380 sampai dengan 2420. Itu untuk area buy-nya seperti itu. Lalu untuk nilai stop loss-nya dari MDKA sendiri di sini saya buatkan
di harga minus 2, sorry, di harga minus 7,53% di 2210. Lalu TP1-nya Smart People di sini di harga 2570 itu yang pertama TP1 dari MDKA. TP2-nya di sini saya naikkan sedikit. Oh, di sini ada gap sebelumnya ya. Sebentar. Oke, di sini ada fair value gap di harga 2670. TP3-nya di harga 2780. TP4-nya saya buatkan di harga di sini saya buatkan di harga 2930 dan TP4 rasanya sudah cukup ya. Sampai dengan 2930. Tadi TP3-nya di 2780 dan TP4-nya di 2930 dengan nilai stop loss-nya di harga 2210 atau minus 7,5%. Nah, seperti itu Smart People. Kita akan masuk, kita sedikit ya ke pertanyaan dari Instagram. Kita geser dulu sedikit Smart People. Ada dari Kak Yulman di Instagram. Oke, selamat pagi Kak Yulman ya. Mohon bahas cuan PIVA and then CDIA mungkin ya CIA. Cuan-cuan kayaknya ya. Kita coba ke cuannya deh, oke? Karena PIVA kemarin kenaikannya sudah cukup tinggi. Oke, kita lebih ke cuannya karena cuannya ada penurunan yang cukup dalam juga ya kemarin. Oke, untuk cuannya bagi smart people semua memang after stock split ini agak pergerakannya ini tidak begitu signifikan ya. Yang harus kita perhatikan adalah untuk MSCI itu di bulan depan dan ini sangat berdekatan nih antara cuan dan juga MSCI seperti itu. Kalau kita lihat, memang dia sudah mulai mendekati ke harga Fibonacci 1560-nya. Itu adalah titik area yang mungkin menurut saya ini bisa di watch, oke. Jadi cuan kita watch terlebih dahulu karena kalau secara broker summary kemarin saya cek, memang broker summary-nya tidak begitu apa ya, tidak begitu bagus seperti itu untuk saham cuan. Jadi untuk smart people semua yang tertarik untuk membeli saham cuan, coba kita wait and see ya. Untuk WNNC-nya di sini saya berikan area harganya dari 14, sorry ini kepanjangan ya. Untuk wait and see-nya di sini karena dia Fibonacci 100% 1560, so saya buatkan dari 1525 sampai dengan 1560. Bagi smart people yang tertarik membeli saham cuan, boleh di situ tunggu dulu ya, kita wait and see sampai dia memang ada pembalikan arah harga baru, ini menjadi cukup menarik seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Yulman di Instagram. Kita next dulu ya Kak Yulman ya. Karena banyak sekali pertanyaan di Zoom nih di sesi Zoom-nya ya. Kita ke Pak Kevin Rico. Oke, bagi Pak Fala tolong Avia Sola NICL. Kita coba ke Avianya deh ya. Avia. Untuk Avianya smart people semua di sini kalau kita lihat memang secara pergerakan tren masih dalam kondisi sideways in a major trend, but in a small trend ini sudah dalam kondisi uptrend seperti itu ya. Small trendnya sudah dalam kondisi uptrend, majornya masih dalam kondisi sideways. So coba kita cek ya. Ini ada trend line-nya di sini sedikit. Saya gambarkan ini trend line-nya. Coba untuk smart people semua yang tertarik membeli saham Avia. Untuk area buy-nya di sini saya buatkan sedikit dulu Fibonacci-nya biar makin cantik. Alright, sip. Untuk area buy-nya saya buatkan dari harga 448 sampai dengan, sorry, ini masih ada ininya. Oh, salah. 448 di sini. Ini adalah MA10 446 sampai dengan 450 di sini untuk area buy dari saham Avia. Lalu untuk nilai stop loss-nya smart people di sini saya buatkan di harga 600, sorry, 414 atau minus 7,6%. Lalu TP1-nya di harga 482, TP2-nya di harga 510 dan TP3-nya saya panjangkan sedikit lagi yaitu di harga 535 untuk saham Avia. Baik, smart people semua, tak terasa 2 menit lagi market akan buka, masuk waktunya pre-opening karena saya juga akan mengirimkan trading plan untuk smart people semua secara fullnya tadi pilihan saham pada pagi hari ini. Dan juga untuk smart people semua, terima kasih banyak atas antusiasmenya dan terima kasih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya saya masih ada yang ingin dibahas, cuman karena waktunya sudah 1 menit lagi menuju market pre-opening, so kita harus siap-siap ya, smart people ya. Dan juga sebagai pengingat, disclaimer on ya untuk semua trading plan yang kita bahas di sesi ini. Dan juga informasi yang kita bahas tadi, disclaimer on, tetap harus mengikuti data dan fakta yang ada, jangan FOMO tapi tetap fokus. Nah untuk smart people semua yang belum punya akun RHB Transmart ID, sekarang waktu terbaik untuk mulai investasi dengan nikmati transaksi beli 0% tanpa biaya untuk akun baru atau kalau sudah punya dan sudah tidak aktif selama 6 bulan terakhir seperti itu, ini saatnya investasi kembali karena ada promo margin spesial 8,88% untuk smart people semua. Dan untuk yang sedang cari alternatif instrumen investasi di RHB Trade ID ada yang namanya waran terstruktur. Boleh dicek untuk smart people semua karena ini
sangat menarik secara instrumen investasinya. Terakhir, jangan lupa set alarm smart people semua karena Morning Stock Picks hadir setiap hari dari jam 8.30 sampai dengan 8.50 hanya di RAB Sekuritas, dan ini setiap hari kecuali hari libur bursa ya smart people semua ya. Semoga sesi hari ini bermanfaat dan bisa bikin smart people semua mendapatkan insight untuk investasi, untuk trading seperti itu supaya kita bisa hijau royo-royo bareng-bareng seperti smart people ya. So, sampai jumpa kembali RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart, and have a nice day smart people semua. Sehat selalu. Bye-bye.